inilah Bala Lompoa, yang merupakan rekonstruksi dari istana Kerajaan Goa, yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31 pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Bala Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Nah, tadi anak-anak sudah menonton suatu video. Video tentang apa tadi? Yap, bener banget, videonya tentang Kerajaan Goa. Nah, seperti apa yang telah kita tonton tadi? Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu tentang Kerajaan Goa Talo. Seperti apa Kerajaan Goa Talo akan kita pelajari pada video kali ini ya. Jadi saksikan video ini sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Oke, langsung saja ya. Yuk kita mulai. Pertama, kita akan belajar tentang geografis Kerajaan Goa Talo. Di situ ada gambar peta. Nah, kira-kira berdasarkan peta tersebut, di manakah letak Kerajaan Goa Talo? Ada yang tahu? Yap, tepat sekali. Kerajaan Goa Talo terletak di Sulawesi bagian selatan, tepatnya di daerah Makassar. Nah, letaknya yang sangat strategis ini menjadikan Kerajaan Goa Talo menjadi salah satu bandar dagang yang besar, sehingga daerah tersebut menjadi persinggahan antara orang-orang pedagang Maluku, orang-orang pedagang Demak, dan juga Malaka. Seperti itu, sehingga Kerajaan Goa Talo lama-kelamaan menjadi ramai dan menjadi pusat perdagangan. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. Jadi, Kerajaan Goa Talo ini menjadi kerajaan Islam di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin. Namun, pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin ini, Kerajaan Goa Talo sempat mendapatkan perlawanan dari persekutuan Telompoco atau persekutuan tiga kekuasaan, yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, dan juga Kerajaan Sopeng. Selain itu, Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin, yaitu pada masa itu, Goa Talo berhasil menjadi penguasa jalur perdagangan di Indonesia bagian timur di Makassar. Nah, karena kemajuan Kerajaan Goa Talo mengundang VOC untuk berusaha menguasai Kerajaan Goa Talo dan menguasai perdagangan di daerah Makassar, sehingga Kerajaan Goa Talo harus bersaing, harus berseteru melawan VOC yang dipimpin oleh Cornelis Pilman. Pada waktu itu, VOC bersekutu dengan Kerajaan Bone, yaitu Arupalaka, untuk menjatuhkan Sultan Hasanuddin. Dan benar, ternyata Sultan Hasanuddin harus jatuh, harus kalah, dan harus menandatangani Perjanjian Bongaya. Seperti apa Perjanjian Bongaya? Yuk kita mulai dengan kuis yang pertama. Kuis yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. A. VOC berhak memonopoli perdagangan. B. VOC berhak mendirikan benteng di Makassar. C. Goa Talo harus melepaskan daerah kekuasaannya. D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. E. Goa Talo harus membayar biaya perang. F. Kerajaan Bone harus meninggalkan Makassar. Dari pernyataan tersebut, manakah yang bukan isi Perjanjian Bongaya? Silahkan dicermati terlebih dahulu. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ayo, yang bukan isi Perjanjian Bongaya yang mana? Apakah A, B, C, D, E, ataukah yang F? Yap, jadi yang bukan isi Perjanjian Bongaya ialah yang F. Gimana? Bener semua kan? Sekarang kuis yang kedua. Perhatikan pernyataan di samping ya teman-teman ya. Oke.
Karena kegigihannya dalam melawan VOC, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan A. Pangeran Sabranglor, B. Mutiara dari Timur, C. Bapak Proklamator, D. Ayam Jantan dari Timur, ataukah E. Pangeran Sambernyowo? Kira-kira jawabannya apa? Gampang banget ya. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Yuk kita bahas. Jadi, karena kegigihannya, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ialah yang D. Ayam Jantan dari Timur. Ayo, bener semua nggak? Kehidupan ekonomi, kehidupan agama, kehidupan sosial, dan juga kehidupan kebudayaan Kerajaan Gua Talo. Nah, pertama kita akan belajar tentang kehidupan ekonomi dulu ya. Nah, dari gambar itu, kira-kira ekonomi Kerajaan Gua Talo itu apa ya? Oke, bener banget ya. Di situ ada gambar perahu dan juga perdagangan. Jadi pada masa itu Kerajaan Gua Talo ekonominya ialah dari perdagangan dan juga kegiatan kelautan gitu. Kemudian kehidupan agama. Oke, itu adalah gambar salah satu peninggalan Kerajaan Gua Talo. Kira-kira apa itu? Kita nanti silahkan browsing ya peninggalan-peninggalan Kerajaan Gua Talo dan nanti pelajari peninggalannya ada apa aja gitu. Nah, kehidupan agama tentunya karena ini adalah kerajaan Islam, masyarakat tersebut sudah mulai mengenal ajaran-ajaran agama Islam seperti itu. Kemudian kehidupan sosial. Nah, pada masa itu Kerajaan Gua Talo kehidupannya sudah mengenal kasta-kasta, ada penggolongan-penggolongan kelas di situ. Yaitu ada golongan bangsawan, ada golongan rakyat biasa, dan juga ada golongan budak. Seperti itu, ya. Kemudian kehidupan budaya. Di situ adalah gambar kapal. Kapal apa? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Itu adalah gambar kapal pinisi yang merupakan kapal khas dari daerah Makassar, Sulawesi. Seperti itu. Jadi, masyarakat sudah mulai mengenal cara pembuatan kapal yang sangat keren sekali, yaitu kapal pinisi. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Tapi sebelum saya akhiri, yuk kita cari kesimpulan. Kira-kira dari Kerajaan Gua Talo tadi, hal-hal apa saja yang dapat kita ambil pelajaran dari Kerajaan Gua Talo? Oke, tuliskan kesimpulannya dalam buku tulis kalian. Lalu nanti tunggu instruksi guru selanjutnya ya. Oke, cukup sekian hari ini. Jangan lupa belajar di rumah walaupun sedang keadaan pandemi seperti ini. Kita bisa belajar dari manapun, termasuk dari Kerajaan Gua Talo. Tetap semangat belajar dan jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!